Entean. Allah nanti ngendikan gini Mas dalam pegatan. Unik ngendikan di pengira. Ya rodok manekno wong pegatan. Wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min saati. Kamu tidak usah takut dalam suami istri itu bercerai. Wa iya tafarraqa jika dua suami istri bercerai, yughnillahu kullam min saati, bahkan satu-satunya per satu dari kedua mempelai ini bisa dikasih lebih kaya. Banyak enggak wong pegatan terus akhirnya lebih makmur. Dan kenangannya untung pegatan Mas dhisik aku untuk bojo sing dhisik wis. Aduh, selemu goblok. Enggak sing lanang karena bosen dijudisi yang nuntung saiki bojo konak, bojoku sing dhisik. Banyak enggak orang pegatan kemudian kenangannya itu baik sama yang sekarang. Dengan yang lalu mau ngerutu tok, banyak enggak? Banyak. Dulu kita punya pemimpin yang cakap, yang otoriter. Zaman itu pun di demo. Coba kita ini kan mulai dulu yang jadi pemimpin di demo kok cek urip pantas di demo kan es mati digo kelangenan. Kelakuan kok ngono mulai dhisik nganti saiki. Kiai juga gitu, zaman urip dikerwiti kok bareng mati kiai penggantinya dikritik ora koyok kiai dhisik. Iku ora ya coba 66 Pak Karno dikritik, orde baru diurus gitu tuh. Nabi yang ngono mangsamu presiden tok. Nabi ku kan mukjizat iku ngaji. Jadi mukjizatnya Nabi ku ngaji. Jare masyarakat pun mukjizat orang keren blas. Mukjizat itu kudu nganggo tongkat. Jadi seru napa? Dianggap Nabi Harry Potter. Jadi Nabi itu mukjizat kok mulang. Mulang itu mengatur logika supaya mapan nikmati Allah dan Rasul. Itu mulang. Mereka agak seneng. Mat, caraku Nabi-Nabi dhisik kudu tongkat apa no, Mat. Jadi seru apa? Seru main sebelah pokoknya seru lah. Nabi sempat tertarik, ya kepengen ditongkat tahu Nabi buah, kita ya sangar lah, wah. Jadi Nabi ngalor ngidul gak apa, tongkat nggak sing ngelawan, plus terus dikemplung segoro, kan ya seru lah. Misalnya orang Yogyo macam-macam, tutuk terus likuifaksi do tenggelam kan, seru lah, wah. Nah jawab pengiran dulu tuh, dia matke jok tongkat, gampang nak masalah tongkat. Sekarang ngetok wit kan gampang tongkat, memang samu tongkatnya Nabi Musa terus. Digawe dikai mori terus dikai minyak ya ora dijupukno wit diketokno mangsamu. Wong sing hebat ku sing nyekel dol ora. Ya jajal to kate Musa takekno kowe. Ora ono pengaruhe. Wong saiki ning gone Turki digo tontonan ora piye-piye. Lah nek mbate jek aktif Pak Turki nantang Israel duel langsung. Lah wong di tongkate Nabi Musa kok digertak Israel rawani. Lah nek tongkat iku tenan nak oh sing sakti sing nyekel dul ora perkara tongkate. Nah cara wae dhisik sono HP Nabi Musa, HP-ne Nabi Musa ya luar biasa cara itu. Akhirnya Nabi Muhammad itu sempat kepengin jawab pangeran unik. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Matke kok gak eling apa zaman Musa nggo tongkat wong terus do iman. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sikhroni tazahara wa qalu inna bikullin kafirun. Apa zaman Nabi Musa itu terus wong do iman? Ya tetep komentar dari tukang sihir. Padha wae, Mas. Nggo mukjizat ora padha wae wong nek berdua ya tetep berdua. Zaman Pak Karno sing tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Pak Harto tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Mega sing tukang ngeluh sampai saiki sing tukang ngeluh ya wis kegiatan. Kiai yang ngono. Kadang ada kiai saiki misalnya Surabaya zaman Mbak Arwani, Mbak Zubair. Memangnya zaman Mbak Arwani wong Kudus ngaji kabeh. Mangsaku ya kelakuane wis ngono-ngono wae. Misale kula ya kadang ya wong komentar. Gus Bayu ora kaya zaman Bandur Salim. Lah aku wis dididik bapak. Zaman Bandur Salim po wong ya ngono. Kok bapak zaman Bandur Sam po ngono sampai zaman Basunan Bonang misal. Ayo jajal. Masa wong Yogyo misal. Saiki ora kaya zaman Bali Maksum Mbah Munawir. Memangnya zaman iku wong ngaji kabeh. Tidak juga kan, sarahku kayak nak ngaji sing ngaji wong ngono-ngono iku pancet ngomong iku. Itu pengalaman. Mulane ketika Nabi Muhammad kemudian dimujizat Nabi Musa jawab pangeran we awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Apa zaman Musa terus do iman mat. Padha wae nggo masuk go tongkat ngalor ngidul ya. Biasa wae mat. Gak usah mujizat-mujizatan mulang wis enggak ada. Lho kula lho mau tawani pangeran mujizat kok tongkate Musa. Kula mboten purun. Ya perkarane kok malah lucu. Nabi kalor ngidul go tongkat. Nabi Musa itu kate biasa kan, sing kodang ku wonge. Lah saiki ajek ning Turki. Nek kata tenan cek top Israel tuntas ya. Suwabet terus likuifaksi tutup suwabet meneh dadi negara bebas wong Israel. Terus Raja Tayyip manggon kono. Aneh-aneh wae.
Makanya penting, yang dikatakan mukjizat yo ngaji. Ngaji itu bisa membentuk yakin. Yakin itu bisa membentuk tahqiq. Nah caranya yakin gimana? Tak warai kan ben dadi wali. Wali sing jalur ilmu, jalur marat wis kowe luwih iso lah. Wali ku jalur akeh. Alim ya iso dadi wali, zuhud dadi wali, melarat ya iso dadi wali. Syaratnya ridho ora kepengin sugih. Ya syaratnya melarat dadi wali ridho, ora terbesit kepengin sugih ora tau muni lho umpama aku di dhuwit ora dadi wali, muni umpama tok wis ora dadi wali. Jadi fa inna law taftahu amala syaiton, karena mengatakan umpama itu wis buka pintu setan. Jalur apa ya? Nah alim syaratnya apal Quran, apal ribuan hadis. Ayo nak zuhud syaratnya radhi HP, rawi anan. Nak fakir rawleh diangen-angen. Ayo milih di. Apa rasa jadi wali? Gak usah ya. Kalau terang, ini penting. Kenapa saya sering kritik orang sufi? Karena sufi sekarang itu beda dengan sufi dulu. Di Jawa Timur itu keluarnya para kiai ya gitu. Kalau ada orang ikut torekoh tertentu, terus gak gelem ngaji takrib, akhirnya lingnya pangeran sewengi tapi sesucinya keliru. Masalah didik anak bojo keliru. Karena ya mau sementing la ilaha illallah terus mau la ilaha illallah terus itu gimana? Kalau kita iman sama Allah, ternyata iman dengan aturan-aturan Allah. Misalnya kita seneng cawe dok, terus mbok sebut jenenge tok, kono njuk wedak ra mbok kei, njuk mangan ra mbok kei. Terus kamu tidak mempelajari sing disenengi pacaran ku apa? Senang Allah itu maknanya senang ketentuannya Allah. Allah yang murka itu apa? Kalau kita zina, kalau kita maling, ketika korupsi. Allah yang suka apa? Kalau kita sujud. Lalu syaratnya sujud apa? Harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil dan tempatnya tidak ada najis. Bahkan harus gitu. Itu senang Allah kok aman. Allah semengi terus pingsan, kesemper, terus nak tepak terus darani wali. Nak darani wali ono salam template. Wah apa-apaanan. Nanti bapak kula saking kerase. Lah wong darani wali nek melete keren aku jadi. Tak top aku jadi. Lah kok saged, Pak. Paling zaman akhir darani wali dadi gula, wong salah templek ngekeki dhuwit. Tapi nak wong alim darani wali sing dadi pinter akeh. Coba jajal lah wis ayo. Nak ora percaya Ruhin mu'allimno nak sing wali, nak ora dadi gula mbek dhuwit. Ayo saiki umumno nak Ruhin iku wali. Reaksi masyarakat kira-kira piye? Salam template terus sangat malam merek rokok Ruhin, misalnya rokok apa ya terus ditukokno. Tapi umat dapat apa itu? Tapi ketika orang terkenal alim, umat dapat banyak karena bisa ngaji, carane sesuci piye, carane zakat, piye yang wajib zakat apa saja, carane dekat. Tapi saya gak wali kalah mbek apa wong alim kalah mbek wali. Kula niki diceritani Gus, kula nek wong alim Gus, jejer mbek wong terkenal wali kok harus salaman beda nih. Ya akhirnya melarat nih salam. Maksudnya salaman kok ono maknane ning Jawa Timur. Serau sati terangno maknane opo. Wah kere. Wah kowe padha wae wong alim kasut to lho. Dene kasute perkara hasile iku. Iku ya sarap pisan padha wae. Sing kanca kula niku sing. Tapi sebenarnya kita harus jadi pelajaran. Kalau ingat Allah itu ingat aturan-aturannya Allah. Terus keling Allah sewengi terus piye? Allah bikin aturan, kamu sewengi ning masjid itu ketentuan fikihnya kayak apa? Kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit, kamu wajib ngurmat anak bojo dan itu juga perintah Allah. Terus Allah dulu nggak ada zaman Nabi seperti itu. Nabi itikaf sewengi ning masjid terus mikir wiridan, ya mulang biasa. Wiridan sekadarnya, habis itu Nabi yang ngajar biasa. Siapa yang tanya tentang haid, siapa yang tanya tentang ghanimah, siapa yang tanya. Jadi yas'alunaka 'anil anfal. Ketika mereka iskal, lalu ghanimah cara bagi gimana ya Rasulullah? Dibagi wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa 'alalillahi khumusahu wal Rasulullah 1/5. Ada yang tanya lagi, was'alunaka 'anil makhid. Istri saya cara ngakad tidak normal ya Rasulullah. Kadang-kadang over, terus disebut itu istihadah apa? Itu ditanyakan. Ada yang kaya usul, ya Rasulullah duit kula kathah lalu tak kasihkan siapa? Yas'alunaka madza yunfikun. Ora kok terus eling pangeran sungi-sungi terus do ngantuk, bariku keturu, bariku makan-makan ora ono ngono. Coba jika seseorang terkenal wali itu paling untung udekne. Ini bukan kritik kan. Memang harus dikritik. Semritik aku enak aku kualat, kowe ra wali kok ngritik wali. Kowe cuma melok-melok. Karena apa? Kita ini syafaqatan di hadil ummah, kita kasihan umat ini mencintai kiai, kemudian tidak dapat apa-apa dari kiai itu. Caranya apa ya? Kita mulang. Makanya Rasulullah itu masyhur kan di sebuah hadis, sama cari di Muqaddimah Majmu', di Muqaddimah Ihya, hampir semua kitab ulama top itu menyertakan hadis ini.
Nabi ke masjid, ada satu kelompok yang nangis-nangis dulu, ada sekelompok yang mulang fikih. Mulang itu ya, iki halal, iki haram, iki sholat begini nggak sah, ini sah. Pokoknya mulang aturan-aturannya pengiran. Nabi ngadeg, kemudian Nabi bilang gini, kilakuma ala khairin, dua kelompok ini sama-sama baik. Tapi apa yang terjadi? Amma haula fayatuna waha, mereka adalah kelompok-kelompok yang minta sama Allah, insya'a ajaba wa insya'al. Kalau Allah mengendaki ya disembadani, kalau enggak ya enggak. Tapi ini kelompok yang membicarakan hukum-hukumnya pangeran. Pasti Allah ridho. Wa innama bu'istu mu'alliman. Memang sing jenenge Nabi itu untuk mengumumkan halal haram. Maka Nabi terus ikut yang kelompok belajar tadi. Karena dikatakan coba Nabi diutus jadi Nabi itu apa? Saya tanya. Bikin aturan. Caranya tawaf ke Ka'bah begini. Dulu tawaf itu wudu. Dulu tawaf itu bawa hubal lata. Dulu tawaf itu dengan penuh kemusyrikan. Nabi datang, cong tawaf itu aturnya gini. Enggak boleh ada yang berbau syirik. Caranya tawaf 7 kali. Baca kalimat ini. Sa'i juga gitu. Dulu yang namanya sa'i itu setar megang berhala Isaf. Nanti di Marwah megang Nailah. Setarnya gitu. Dari kesirikan ke kesirikan. Terus Nabi datang. Enggak boleh megang Isaf dan Nailah. Harus dibongkar. Dimulai dari labbaik Allahumma labbaik la syarikalah innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalah. Itu Nabi. Sehingga saking ekstrimnya sahabat itu dulu enggak mau disuruh sa'i. Enggak ya Rasulullah, kita ada sa'i. Tempat yang dulu kita syirik di situ. Karena kalau sofa setarnya pegang Isaf, nanti kalau di Marwah pegang Nailah. Itu nama berhala. Terus Allah menurunkan inna sofa al-marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha. Istilah pangeran fala junaha. Kalau kamu sudah Islam, nggak apa-apa, sa'i. Kenapa bilang nggak apa-apa? Karena dulu pernah sahabat merasa dosa, karena itu dulu basis kemusyrikan. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi yang digerakkan Nabi adalah aturan main dalam hidup ini. Apa? Aturan main. Kalau wingi pasaran wingi ini kalau mucal nopo sebenarnya. Kalau mucal Minhajul Talibin, karangan Imam Nawawi, kitab fikih. Mergo kalau niku mangkel. Kadang wong alim terus darani wali. Nek darani wali ngono wong teko njuk pangestu. Kadang kurang ajar meneh wong ape kaji njuk ndongakno kaji mabrur. Luwih parah meneh. Nah kula tak ngamuk tenan. Kowe nak langsung ndongakno wong iku kaji mabrur padha karo ana wong ra iso numpak sepeda motor. Iki kula badhe numpak sepeda motor ndongakno slamet. Wong belajar ya ora kok njuk ndongakno slamet. Mestine iku takok sik carane numpak sepeda motor piye lagi njuk ndongakno slamet. Wong isi iso ora mesti slamet. Iki rong iso apa? Ya iku badhe numpak sepeda motor ndongakno selamat. Aneh gak pertanyaan seperti itu? Permintaan minta selamat ketika kamu tidak bisa naik motor itu aneh gak? Aneh. Kalau kamu mau haji, takut syarat rukunnya haji, baru minta didoain haji mabrur. Ini ndak, masyarakat tahu-tahu minta haji mabrur. Oh nak tonggo kulo tak bisa itu. Untung ngomong Rembang rawat aku loh. Jadi orang sing wani. Agar mereka haji, Gus kulo badhe haji supaya sah ya Gus. Tak ulang kan. Tak ulang tenan kan. Selain tentu belajar di manasik. Paling tidak dengan fatwa seperti ini orang terbiasa nak tekoni manasik itu dirungokno. Napa? Kadang ya orang tekoni manasik ngantuk tok. Itu tidak bisa, harus diwarai. Misalnya tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan usahakan menjauh dari Ka'bah 1 meter atau setengah meter. Karena kalau terlalu mepet Ka'bah, takutnya tadi nginjek pondasi Ka'bah. Jadi tidak ngitari Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Kedua, kalau terlalu dekat kiswah Ka'bah itu mulat tokah bitit. Kiswah Ka'bah itu penuh dengan minyak. Dan kalau terlalu dekat menyentuh, padahal orang ikhram itu enggak boleh nyentuh kiswah. Jadi harus diterangkan. Kok malah kaji marugi kalau gitu terus dia mau nangis. Dia mau nangis servisnya akeh. Itu apa-apaan? Mau dibawa kemana agama ini? Kemudian sing juk ngomong suga dia ini nangis tenanan oleh nyangone luwe akeh. Nah, cara bapak itu nangis itu serupat zaman itu nangis ada jadi kiai. Pokoknya ulang nak ragil lemes bulan lemes. Tobat, song ini tobat. Marah ini utaknya ini marah. Coba contohkan analogi hal yang gampang. Ono wong ra iso numpak sepeda motor datang ke kamu minta didoakan selamat, aneh ndak? Urutannya ya belajar apa? Sesuk ono wong ra iso salat, ih dongakno salat kula niku makbulah. Makbulah mbahmu. Takbir ar Fatihah ar ya kabeh itu ono urutane. Itu lama. Jadi makanya Rasulullah hanya gabung sama yang mualliman, yang guru. Dan ketika awal nyifati Rasul itu apa coba? Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yaslu alaihim ayati.
Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul sifatnya yang diulang-ulang pangeran tuh jatlu alaihim ayatika, membaca ayat-ayatmu, artinya apa coba? Mulang kan? Wa yuzakkihim, membersihkan akhlak-akhlak mereka, artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, artinya apa? Mulang. Nabi itu disifati dalam satu ayat itu gayanya ada sampai 3 kali sifat, tapi maknanya mulang kabeh. Jatlu alaihim ayatika, artinya apa? Membacakan ayat-ayat Allah, artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhum, artinya apa? Mulang. Wa yuzakkihim, bersihkan mereka, membina, artinya apa? Mulang. Makanya saya pernah ketika tawaf, anak-anak sarang yang idolakan saya itu, saya ingin di depan multazam jenengan berdoa. Saya ngamini karena doa jenengan mustajab. Mohon ngaji sih, nak ngaji kok tak dengar, nak eling, nak ora yo wis. Ya wis oke, jam 2 malam kita di atas tingkat 3 kalau enggak salah pas itu di Mekah deh. Mulang Bukhari Gus. Kalau ngaji Bukhari pinjen ya tak ulang. Jam 2 saya ngajar sampai subuh sekitar 2 jam. Habis itu lagi donga tengah pemultasan. Kalau donga sederhana Gusti, bocah-bocah niki mugi-mugi wonten gunane teng umat Rasulillah, purun mulang mboten kedunyane. Amin ya, amin. Padahal di antara mereka kita ada sing donga ben rabi, berkata wis tuwa. Ayo kula dongane ya Allah. Ini di depan multazam semoga anak-anak ini manfaat umatnya Kanjeng Nabi, purun mulang, purun napa-napa teng masyarakat. Wis iku tok amin amin pun bareng. Karena itu yang saya bisa tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kamu berani enggak di depan Allah terus kayak ngomong dunia. Karena hanya mulang yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul. Coba barokahnya kabeh kiai darani harame zina. Berapa juta orang yang tidak berzina gara-gara dawe para kiai nak wong zina sok ben dakare dikewetok, virgine ditunjuk malaikat. Entah cara ngulang gimana, cara tahdzir gimana terserah gayanya kiai masing. Mungkin Mustafa nyontokno payudara nek diguantung wong dene jorok nyerot. Dadi rohen duwe pinter meneh dakare apa dikewetok. Barokahnya tahdzir seperti itu berapa juta orang yang kemudian tidak zina. Berapa orang enggak jadi rentenir gara-gara cerita para kiai. Berapa ribu juta orang yang enggak bodoni mergo apa jadi ilate itu apa digunting malaikat. Ini kan sudah kebaikan yang sudah masif. Kenapa tidak kita tiru? Lalu ada gerakan wong tekone masjid sudah jeleng Allah tok terus gak jelas ilinge itu perkara apa? Kalau itu selingan enggak apa-apa Kang, ya 1 jam, setengah jam. Liyane itu ya tetap dibelajarkan halal. Ya, tapi kalau mereka bilang, lah tapi kalau mboten saged ya nyewa kan ono wong nganggur-nganggur ruhin Mustafa kan iso disokon mulang mabadik fikih. Ojo nyewa aku wis kiye gedhe larang. Ini kan murah 200.000, 300. Lho kula ra narep lah wong kan wis rawani nyangoni sithik. Jare Mbah Mun resiko gak seneng kiye gedhe. Wis salami templek kadung ra pantes. Salami sithik lho kadung gak pantes. Mana jane kiai ngundang kiai cilik ae. Kiai gedhe resiko. Ya misale mulang fikih ngongkon aku. Wong wis sepakat. Nah, kowe kan sangoni 200 kan pantes kan ya. Kowe piro Mas? Nyoro, malah dari bangun kiai cilik itu tak bangel suge. Karena kiai gede, wong nyalami tempat sidik biasa isin. Nabi kiai cilik itu ya biasa wae. Padahal sing iki luwih butuh. Ya sakit, kiai cilik itu sakit. Tapi salah ilmu nerangun tapi akhirnya ya stok kono wae makome stok kono. Ya saya ulang lagi ya. Makanya kritik kita pada sufi itu bukan karena kita benci orang sufi enggak. Kecuali mereka mau belajar fikih. Dulu itu biasa ulama top sufi ngaji kiai fikih itu biasa, kiai fikihnya yang ngaji ulama. Dulu Imam Syafi'i sehebat itu kamu kira ndak ngaji tasawuf? Ya ngaji ya biasa sama teman-temannya tasawuf gejol-gejolokan. Sama tak ceritain Imam Syafi'i itu punya teman dekat namanya Syaiban Ar-Ra'i. Ini nak gejol-gejolokan fikih lucu. Ya rasa tersinggung sebagai partai fikih ya rasa tersinggung biasa. Imam Syafi'i itu sering dolan ngene Syaiban Ar-Ra'i. Dia ulama sufi. Sampai muridnya gremeng, misal katas al-hadal bati. Sak jenengan takok desa ben. Jadi Imam Syafi'i ben ya. Takok aneh kan. Mata qulu fi zakat. Zakat cara kowe piye? Habib Umar Hafid itu suka mengutip perdebatan Imam Syafi'i, dialog Imam Syafi'i dan Syaiban Ar-Ra'i. Saya juga suka karena saya sering melihat itu di Ihya di beberapa kitab ada. Mata qulu fi zakat. Zakat menurut kamu gimana? Ala madzhabi aw ala madzhabi. Menurut madzhabku apa madzhabmu? Jare Imam Syafi'i. Yo cara mazhab apa? Mazhabku wis roh dhewe. Lha apa tak kok kowe? Ya rada cangkem elek tapi lucu, Dur. Nek cara aku ya zakat itu wajib kanggo sapa wae, cek kere, cek suka ya kabeh wajib zakat. Lah terus aturane pangeran piye? Mosok wong kere wajib zakat. Lah apa melarat mesti dunyane halal. Ya iya sih, tapi yo mosok wajibna zakat. Ya men jare tak kok.